Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Losa harap kabar adik-adik semua baik-baik aja ya. Hari ini senang sekali Losa Winda bisa menemani adik-adik semua untuk ibadah hari ini. Oh ya adik-adik, Losa mau ingatkan kepada adik-adik semua, selama masa pandemi corona, adik-adik semua harus rajin menggunakan masker dimanapun kita berada. Dan jangan lupa cuci tangan dan juga jaga jarak ya. Terus Losa juga mau ingatkan kepada adik-adik semua tata cara ibadah yang baik dan yang benar. Adik-adik masih ingat nggak? Nah, Losa yakin ingat ya. Yang pertama itu ketika kita memuji Tuhan, Losa mau adik-adik semua memuji Tuhan dengan semangat adik-adik. Keluarkan suara adik-adik semua yang paling merdu. Kemudian yang kedua, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk yang tenang dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ketika kita mengikuti ibadah sekolah minggu, kita harus mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Jangan hanya awal atau pertengahan saja, tapi harus sampai selesai. Nah, dan yang terakhir, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Kita nggak boleh main-main, karena kita percaya bahwa Allah melihat kita dan juga mendengarkan doa kita. Oke, Losa mau ajak adik-adik semua dengan semangat. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian yang kedua dalam bahasa Mandarin. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主节学校，主节学校，是我们儿童大家庭。亲爱颠覆同胞相信，快乐团结的新生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主教为复兴。我主命令，乐意全心，一生一世荣耀主名。Oke adik-adik ya, karena tadi kita sudah dengarkan bahwa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau saya mau ajak adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah di hadapan Engkau. Walaupun secara online Bapa, kami percaya bahwa Engkau melihat kami, mendengarkan
puji-pujian kami. Berkati Bapa supaya kami boleh memuji Engkau dengan semangat, dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, lo semua tanya sama adik-adik semua. Allah menciptakan benda penerang yang ada di langit. Bentuknya bulat. Ada yang tahu nggak ya? Apa? Bulan? Salah adik-adik ya. Lalu saya kasih petunjuk lagi nih. Benda penerang ini Allah ciptakan untuk menerangi kita pada siang hari. Ada yang tahu nggak ya? Saya yakin semua tahu nih. Apa? Matahari adik-adik ya. Pintar semua. Allah menciptakan matahari dari terbit sampai waktu terbenam. Kita bersyukur adik-adik ya, karena Allah sudah menciptakan matahari untuk menerangi kita. Jika tidak ada matahari, maka kita akan mengalami kegelapan, tidak bisa main, tidak bisa belajar adik-adik ya. Karena itu kita harus memuji Tuhan. Ayo, saya mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi 2 kali ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo angkat tangannya semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, satu kali lagi ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo angkat tangannya lagi ya, semangat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik ya, kita sudah semangat memuji Tuhan. Nah, lo semua tanya sama adik-adik, pernah gak adik-adik lihat pohon ya? Pasti pernah adik-adik ya. Kita lihat pohon itu bisa tumbuh dengan tinggi, kemudian ada daunnya, kemudian ada buahnya. Gimana caranya adik-adik ya? Ada yang tahu? Iya, yaitu dengan disiram adik-adik ya. Disiram dengan air sehingga pohon bisa tambah lama semakin bertambah tinggi. Nah adik-adik, kita juga mau sama seperti pohon. Kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yaitu dengan apa ya? Disirami dengan apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, dengan firman Tuhan adik-adik ya. Biarlah firman Tuhan boleh ada di hati kita, ada juga di langkah kita dan di hidup kita adik-adik ya. Supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Oke, saya mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita dengan semangat menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ayo menggunakan gerakan ya.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Lose mau ajak adik-adik semua, kita harus dengan sikap sungguh-sungguh adik-adik ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lose mau adik-adik semua duduk yang rapi, duduk yang tenang. Ayo, kemudian pasang telinganya dan kunci mulutnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti setelah firman selesai, adik-adik semua akan ditemani oleh Lause Bernike. Oke? Allah baik, Allah baik, Dia baik bagiku. Lama bener nih tukang gojek. Dari jam 11 sudah dipesan. Sekarang sudah 11.30 masih belum datang. Telepon dulu deh. Halo? Bang, kok lama bener? Aku kan pesennya dari jam 11, sekarang sudah 11.30 nih. Sudah lapar. Antri? Masa antri sampai setengah jam sih? Kalau nggak sampai sebentar lagi aku cancel ya. Buruan. Gimana sih? Jadi ojol kok gitu? Bikin kesel aja. Aku tuh udah pesen dari tadi loh, masa sampai sekarang belum sampai-sampai juga? Ntar kalau dia dateng, dia bel 10 kali baru gua buka. Terus pas dia datang gua marahin dulu, suruh dia minta maaf dulu, sudah bikin gua nunggu lama nih karena lapar. Kok aku jadi marah-marah ya? Padahal kayaknya minggu kemarin baru denger cerita sekolah minggu tentang ada satu raja yang karena dia ndak sabar, dia akhirnya buat dosa loh. Siapa ya raja itu ya? Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi di sekolah minggu. Sudah 1 minggu ya kalian sekolah, apa rasanya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tiap hari bangun pagi. Gimana? Kita bersyukur sudah bisa sekolah lagi walaupun online? Atau ya masih pingin libur loh Nah, mungkin perasaan kita beda-beda ya. Ada yang semangat mau sekolah, ada yang males-malesan. Nah adik-adik, semua itu ada waktunya. Ada waktunya kita libur, ada waktunya kita harus bersekolah. Dan hari ini ada waktunya kita mau duduk rapi, buka telinga lebar-lebar, tutup mulut rapat-rapat. Waktunya kita mau belajar firman Tuhan ya. Kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita mau hari ini belajar tentang satu tokoh yang dicatat di dalam kitab Samuel. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur 1 minggu Tuhan pimpin kami sudah kembali bersekolah lagi. Tuhan, kiranya hati kami dipenuhi ucapan syukur dan sukacita untuk kesempatan kami bersekolah. Dan hari ini kami terlebih-lebih bersyukur, kami punya satu kesempatan untuk duduk mendengarkan firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mau mendengar dan terlebih kami mau taat. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika firman itu
sampaikan kepada kami, firman itu boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, bangsa Israel itu sudah tinggal di tanah Kanaan. Mereka sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir dan mereka tinggal di Kanaan. Nah, waktu itu mereka hidup dipimpin oleh nabi-nabi yang sudah Tuhan pilih. Sampailah satu masa mereka dipimpin oleh Nabi Samuel. Nah, adik-adik, Nabi Samuel memimpin bangsa Israel dengan begitu baik. Tetapi namanya kita manusia, kita bisa bertambah tua. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita bertambah tua. Begitu juga dengan Nabi Samuel. Ketika bangsa Israel melihat Nabi Samuel yang bertambah tua, bangsa Israel bilang, kita ini perlu raja. Coba lihat negara-negara tetangga kita itu, mereka punya raja. Jadi kalau mau berperang, raja yang pimpin. Masa kita bangsa Israel cuma dipimpin oleh nabi, dipimpin oleh hakim? Kami mau raja, kami mau raja. Bangsa Israel menginginkan raja. Mereka mencari Nabi Samuel dan berkata, Nabi Samuel, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kami seorang raja. Nabi Samuel bilang, mendapatkan seorang raja untuk memimpin kalian tidak menjamin bahwa hidup kalian semua akan menjadi lebih baik. Tetapi bangsa Israel tidak mau dengar. Mereka hanya menginginkan, kami pokoknya mau raja. Nah, adik-adik, waktu itu Nabi Samuel membawa pesan itu kepada Allah. Zaman dahulu bangsa Israel tidak bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Mereka harus melewati seorang nabi, memohon kepada seorang nabi agar permintaan itu disampaikan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, bangsamu ini sekarang sedang menginginkan seorang raja. Mereka menganggap aku ini hambamu sudah terlalu tua ya Tuhan. Adik-adik, Tuhan bilang apa? Ya, aku sudah mempersiapkan satu orang untuk menjadi raja atas bangsaku, bangsa Israel. Wah, Nabi Samuel mendengar itu, ini pasti berita yang baik. Bangsa Israel pasti senang ini dengar nih. Ternyata Tuhan sudah pilih satu raja untuk pimpin mereka. Nah, adik-adik, Nabi Samuel memberitahukannya kepada bangsa-bangsa Israel. Akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Nabi Samuel, ini loh yang aku mau pilih ini dari suku Benyamin ini. Namanya Saul. Adik-adik, Tuhan merencanakan segala sesuatunya dengan begitu baik sehingga Nabi Samuel melihat Saul dan dia langsung tahu bahwa dialah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Adik-adik, hari itu Saul diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja atas bangsa Israel. Nabi Samuel mengambil minyak dari buli-buli, menumpahkannya di atas kepala Saul, dan Nabi Samuel memberkati Saul menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Wah, bangsa Israel akhirnya dapat raja. Raja pertama, Raja Saul. Mereka bersuka cita sekali. Hidup Raja Saul, hidup Raja Saul. Nah, adik-adik, Raja Saul senang ya jadi raja ya. Dia memerintah bangsa Israel dan dia menaati Tuhan. Tetapi adik-adik, dia pergi berperang, dia menang. Dia berkata apa-apa Tuhan dengar. Sampai pada suatu waktu Raja Saul merasa, kayaknya nggak perlu Tuhan lagi deh mungkin ya. Adik-adik, ada satu peristiwa yang mengajari Raja Saul waktu itu. Raja Saul dan bangsa-bangsa Israel waktu itu dikelilingi oleh satu bangsa yang kuat yang bernama bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu orangnya gede-gede, kuat-kuat adik-adik. Nah, bangsa Filistin ini mengepung orang-orang Israel. Orang Israel ketakutan. Mereka lari ke kaki gunung. Mereka singit di goa-goa. Mereka tidak berani keluar. Mereka takut kepada orang Filistin. Nah, adik-adik, Samuel tuh sudah pesen loh ke Nabi Samuel sudah pesen ke Raja Saul. Tenang, kamu pasti akan memenangkan peperangan ini. Kamu tunggu ya, tunggu 7 hari.
7 hari nanti aku akan datang, aku akan memberikan persembahan kepada Tuhan kita, dan pada waktu itulah kamu maju berperang melawan bangsa Filistin. Adik-adik, Raja Saul dengar, oke, tunggu 7 hari. Tapi hari pertama Raja Saul masih sabar. Hari kedua masih sabar adik-adik. Hari ketiga Raja Saul lihat, wah, bangsa Israel ada yang sudah mulai ketakutan karena orang-orang Filistin sudah mulai mendekat kepada mereka. Ada yang melarikan diri menyeberangi sungai Yordan. Mereka tercerai-berai. Wah, Raja Saul mulai gelisah. Bagaimana ya? Sudah 3 hari nih, masih 4 hari lagi. Apakah mereka tentaraku ini bisa sabar untuk menunggu? Adik-adik, hari keempat Raja Saul masih bersabar. Walaupun dia melihat bangsa-bangsa Israel itu sudah pada lari-lari. Ada yang meninggalkan dia. Ada yang lari untuk bersembunyi di atas gunung. Nah adik-adik, hari kelima, hari keenam, dan sampai di hari ketujuh. Wah, hari ini sudah hari ketujuh, kata Raja Saul. Tapi mana Nabi Samuel yang katanya mau datang mempersembahkan korban bagi Tuhan agar kita bisa langsung maju perang melawan bangsa Filistin. Duh, pokoknya saya sudah gak sabar deh. Harus sekarang juga kita maju berperang. Pengawal, Raja Saul memanggil pengawal-pengawalnya. Cepat, bawa korban-korban persembahan yang akan kita persembahkan untuk Tuhan, dan setelah itu kita akan maju berperang. Wah, adik-adik, Raja Saul mau mempersembahkan korban bakaran itu sendiri. Padahal waktu itu yang boleh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan hanya nabi, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan saja yang boleh memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Raja Saul tidak mau tahu. Dia melihat bangsanya sudah terserak-serak, sudah tercerai-berai. Orang Filistin sudah semakin dekat. Inilah waktunya kita berperang. Raja Saul menyuruh pengawal menyusun batu, membuat mezbah, mengambil korban bakaran dan memberikan korban itu kepada Allah. Nah adik-adik, Raja Saul memberikan persembahan korban bakaran itu kepada Allah melalui dirinya sendiri. Dia tidak lagi menaati Tuhan, menunggu Nabi Samuel. Setelah Raja Saul selesai mempersembahkan korban persembahan itu adik-adik, Raja Saul melihat, wah, Nabi Samuel datang. Betul, memang di hari ketujuh Nabi Samuel itu datang adik-adik. Nabi Samuel datang, Raja Saul cepat berlari ke sana dan memberikan salam kepada Nabi Samuel. Nah adik-adik, Nabi Samuel tidak melihat kepada Saul. Nabi Samuel terkejut melihat apa? Melihat mezbah yang sudah didirikan oleh Raja Saul. Melihat persembahan yang sudah dipersembahkan oleh Raja Saul. Nabi Samuel berkata, kau bodoh sekali kau Saul. Mengapa kau tidak menaati perintah Tuhanmu? Raja Saul menjadi ketakutan loh adik-adik. Coba kau lihat Bapak Samuel, lihat rakyat-rakyat kita ini. Mereka sudah lari sana lari sini. Mereka sudah tidak sabar lagi menunggu. Bagaimana mungkin kau menyuruh aku untuk bersabar, menaati perintah Tuhan, sampai kau datang mempersembahkan korban ini baru kami berperang. Tidak mungkin, aku tidak mungkin bisa menunggu. Nah adik-adik, Nabi Samuel melihat ketidaktaatan Raja Saul. Dan Tuhan memberitahukan kepada Nabi Samuel, katakan kepada Saul bahwa inilah yang akan kulakukan kepadanya. Nah adik-adik, perkataan Tuhan kepada Raja Saul itu dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat ke-13 sampai 14. Adik-adik kita lihat ya, apa yang ingin Tuhan katakan kepada Raja Saul yang tidak sabaran sehingga dia tidak taat itu. Tuhan katakan kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Apa perintah Tuhan adik-adik? Tuhan menyuruh Raja Saul tunggu 7 hari. Tunggu Nabi Samuel datang, persembahkan korban, baru pergi perang. Samuel tidak taat. Kemudian Tuhan katakan, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Adik-adik, Tuhan berkata melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul, dulu ini kerajaan ini kuberikan loh kepadamu, tetapi sekarang kerajaanmu ini tidak akan tetap. Kenapa? Tuhan sudah pilih satu orang lain lagi untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja atas orang Israel. Nah adik-adik, Raja Saul sedih ya. Kenapa? Karena ketidaktaatannya, ketidaksabarannya, ketidakpercayaannya kepada nabi yang sudah Tuhan utus, dia melakukan dosa. Dia memberikan persembahan sendiri kepada Allah. Dia merasa dengan kekuatannya sendiri, dia bisa maju berperang melawan bangsa Filistin. Raja Saul lupa, selama ini dia berperang, dia menang, itu adalah karena pimpinan Tuhan adik-adik. Raja Saul akhirnya merasa sedih sekali. Nah adik-adik, ini adalah cerita raja pertama orang Israel. Tapi di Alkitab itu juga ada diceritakan satu raja yang tidak pernah berdosa. Satu raja yang selalu taat kepada Allah sampai dia mati. Siapa raja itu adik-adik? Kita buka yuk. Di dalam Filipi. Ya, kita bersama-sama buka di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kita mau lihat ya. Ada satu raja yang taat selalu kepada Allah. Filipi pasal yang kedua ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada yang tahu siapa raja ini? Ada yang tahu? Betul, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia yang adalah Tuhan datang menjadi manusia, tunduk dan taat kepada Allah untuk mati bagi kita, bahkan mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberikan kita contoh melalui dirinya sendiri yang taat sepenuhnya kepada Allah Bapa. Kita juga mau belajar seperti ini ya adik-adik ya. Walaupun memang kadang sulit untuk kita belajar taat, tapi dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Dan adik-adik harus ingat, ketika mungkin kita gagal untuk taat kepada Allah, kembalilah kepada Tuhan kita, mohon ampun kepada Tuhan kita, supaya Tuhan boleh terus pimpin dan beri kita kekuatan seumur hidup kita, dari kita kecil untuk terus taat kepada Tuhan. Ingat selalu ya adik-adik, kita bisa gagal, tetapi kita harus segera kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Lausu mau memberikan adik-adik satu buah kado. Kadonya apa? Ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini begitu berharga, begitu limpah Tuhan sudah beri kepada kita. Kita harus rajin baca ya, dan kita hafalkan. Dari Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15. Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku itu adalah Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Langsung ulang lagi ya. Jikalau kamu mengasihi aku, yaitu Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku, yaitu perintah Tuhan. Nah adik-adik, pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau jawaban kita, iya Lause, aku mengasihi Tuhan, Tuhan bilang apa? Kita pasti akan menaati perintah Tuhan. Ya, kita pasti akan menaati perintah Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri sudah taat kepada Allah Bapa, kita pun mau belajar seperti itu. Nah, kita berdoa ya, kita bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali. Hari ini Tuhan ajari kami. Kadang-kadang ketidaksabaran membuat kami berdosa dan tidak mau taat kepada Tuhan. Kami merasa Tuhan begitu lambat.
Tetapi Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan, datang ke dalam dunia sebagai manusia, tunduk dan taat kepada Allah sampai Tuhan Yesus mati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini. Ajar kami dari kecil boleh menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekolah minggu kita sampai di sini hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Dan kalau adik-adik sudah print kertas-kertas aktivitas kalian, kalian boleh isi ya sesuai dengan cerita Lause tadi. Bye-bye. Iya ya, minggu kemarin sudah diajarin loh sama Lause Sherly supaya kita bisa belajar taat. Raja Saul waktu itu karena tidak sabar berbuat dosa. Hari ini aku karena nggak sabar marah-marahin tukang ojek yang mau antar makan. Ntar datang harus minta maaf deh. Menurut kalian minta maaf nggak? Gak usah. Minta maaf nggak? Iya ya, oke. Nanti dia datang, aku mau minta maaf. Dia datang. Mas, masuk Pak. Ibu Sherly, ini pesanannya. Terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, sama-sama. Pak. Ya. Maaf ya, tadi saya sudah marahin Bapak karena saya nggak sabar. Ya nggak apa-apa Bu. Maaf ya Pak ya. Ya, Bu. Hati-hati Pak. Saya sudah lega. Saya sudah mengaku dosa saya. Saya sudah minta maaf. Lain kali mau belajar lebih bersabar lagi. Makan ah! Ya, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita belajar dari Saul yang tidak taat ya, menaati Tuhan di saat sulit. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar dari Saul. Ketidaktaatan Saul membuat dirinya tersingkir dari kerajaan, ya. Karena Allah tidak suka yang namanya tidak taat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di awal ibadah selalu setiap Lause mengingatkan akan 4 hal di dalam ibadah. Siapa yang di sini taat mengikuti aturan yang sudah Lause ajarkan, katakan ya setiap minggunya. Ayo, siapa yang waktu ibadah duduk diam, waktu Lause memberitakan firman duduk diam, memperhatikan dengan baik, belajar firman dengan baik. Siapa? Iya, Lause berharap kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan, hanya dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Oleh sebab itu, Lause Bernike mau ajak kita semua berdiri. Kita mau naikkan satu pujian mengatakan ada kuasa di dalam darahnya. Kita berdiri ya, kita naikkan pujian ini. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk apa? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang amat baik untuk kita, yaitu mengorbankan dirinya di atas kayu salib, memberikan kita kesehatan, memberikan kita papa mama yang baik, memberikan kita makanan minuman.
dan banyak hal lainnya yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Adik-adik boleh melihat di layar televisi kalian ya, ada QR code yang bisa kalian scan untuk memberikan persembahan atau melalui transfer. Oke, untuk mengiringi persembahan kita naikkan pujian. Ya, kita naikkan pujian percaya saja, dan kita akan medley dengan 3 lagu selanjutnya. Kita naikkan dengan penuh sukacita, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, dalam domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kita boleh mengakhiri sekolah minggu kita boleh beribadah hari ini. Dan untuk itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelumnya saja kita semua naikkan pujian Bapa terima kasih sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam sikap doa kita naikkan pujian ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你，天父，我感谢你，天父，我感谢你，我们在天上的父亲，我深深感谢你，amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang hari ini kami dengar, kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, sekalipun di dalam keadaan yang sulit. Seperti keadaan saat ini di mana virus corona semakin menjadi Tuhan. Tetapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang berkuasa, yang mampu menghapuskan setiap virus corona yang ada. Berikan kami ketaatan untuk menjalani protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tuhan mampukan kami, biarlah melalui hal-hal kecil yang harus kami
taati, kami boleh lakukan dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan, berkati sepanjang hari ini, berkati kami juga kalau minggu ini kami sudah memasuki tahun ajaran yang baru di sekolah. Tuhan, bantu kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar dengan sungguh, memberikan yang terbaik melalui pembelajaran kami di sekolah. Terima kasih, berkati juga kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini ibadah kita. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan dan selalu ingat untuk apa? Menjaga kesehatan ya. Dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan kalau bisa di rumah saja, jangan kemana-mana. Ya anak-anak ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.